masih harus di rumah. Tapi jangan pernah lelah dan menyerah untuk belajar, ngejar impian. Meski kita belum bisa ke sekolah dan masih harus belajar di rumah, tapi keterbatasan bukan masalah untuk belajar, ngejar impian. Ku sama denganmu, ku juga rindu dan ingin cepat segera bertemu. Ku rindu hadirmu, canda tawamu, ku yakin kita akan segera bertemu. Ya Allah, hilangkan wabah ini. Untuk mencari sinyal. Yang sudah hadir akan Bu Guru absen terlebih dahulu. Tolong kameranya diaktifkan supaya Bu Guru bisa melihat. Seperti biasa, yang namanya Bu Guru panggil, tolong nanti jawab hadir. Ini sambil menunggu teman yang lainnya ya. Yang sudah ada Bu Guru absen terlebih dahulu. Nanti yang terlambat menyusul. Oke, yang pertama Ahmad Iriansa. Hadir Bu Guru. Iya, baik. Berikutnya Ahmad Ridho. Hadir Bu Guru. Iya. Fajar Hidayat. Hadir Bu Guru. Oke, baik. Hafizah Kasa Akila. Hadir Bu Guru. Iya, berikutnya Karisma. Hadir Bu Guru. Oke, baik. Berikutnya Muhammad Iqbal Arafa. Hadir Bu Guru. Iya, berikutnya Nur Aidil Ishak. Hadir Bu Guru. Iya, berikutnya Ihsan Satrio Aji. Hadir Bu Guru. Iya, baik. Berikutnya Samsul Maulana. Samsul Maulana, bisa dengar Bu Guru? Iya, mute-nya belum dihidupkan, makanya nggak kedengaran. Oke, berikutnya Rizky Hairunisa. Hadir Bu Guru. Oke, baik. Ya, semuanya perhatikan. Tetap standby di depan kamera seperti biasa ya. Nanti ketika Bu Guru menjelaskan materi, tolong mute-nya dimatikan supaya nanti suaranya tidak storing. Bu Guru tunggu 5 menit dulu ya. Mungkin teman yang lain masih ada yang belum bisa bergabung atau masih ada yang mencoba menghubungkan tapi belum bisa. Bu Guru tunggu 5 menit terlebih dahulu. Ya, baik anak-anak, Bu Guru akan mulai saja untuk pembelajaran virtual melalui Zoom pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Ya. Oke, di sini yang sudah mengikuti Zoom sudah tepat waktu, Bu Guru ucapkan terima kasih ya. Dan juga untuk Fajar ya, biarpun kakinya sedang sakit tapi tetap semangat untuk mengikuti Zoom. Itu luar biasa sekali. Semangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang perlu dicontoh oleh teman-teman yang lainnya ya. Jadi biarpun Bu Guru tahu, Bu Guru tadi sudah lihat kakinya Fajar itu ada sakit, tadi nggak sengaja mungkin Fajar duduknya pas terlalu mundur, kemudian Ibu Guru sempat melihat kakinya Fajar tadi ya. Tapi justru Bu Guru berikan apresiasi yang luar biasa kepada Fajar Nur Hidayat, karena biarpun kakinya sedang sakit tetapi tetap semangat
untuk mengikuti Zoom. Ya, jadi Bu Guru harapkan untuk teman-teman yang lainnya itu seperti itu ya. Jadi biarpun sedang sakit tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran virtual melalui aplikasi Zoom. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Iya, oke, baik. Doa selesai. Ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Kemarin Bu Guru sudah sampaikan waktu di dalam kelas, kita belajar masuk di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak bisa dilihat semuanya. Materi pembelajaran hari ini di kelas 4 kita masuk di tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya, ini adalah pembelajaran 1 ya. Bisa dilihat di situ. Nah, berikutnya perhatikan lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari sama-sama. Di sini anak-anak bisa dilihat, ini adalah contoh dataran tinggi ya, atau pegunungan. Kenapa Bu Guru kasih contoh dataran tinggi atau pegunungan? Karena di daerah Merauke itu adalah dataran rendah, tidak ada dataran tinggi. Sengaja Bu Guru ambilkan contoh di sini, gambar pegunungan atau dataran tinggi. Gambar ini adalah pegunungan atau dataran tinggi, khususnya adalah perkebunan teh. Ya, ini gambar perkebunan teh ya. Oke, berikutnya. Dataran tinggi. Ya, di dataran tinggi itu biasanya tumbuh tanaman teh, kopi, dan karet. Ya, tanaman ini cocok di daerah perkebunan di dataran tinggi. Jenis pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya adalah petani. Petani apa? Petani teh, petani kopi, petani karet ya. Karena teh, kopi, dan karet cocok ditanam di daerah dataran tinggi, sehingga menimbulkan pekerjaan. Jenis pekerjaannya yaitu petani. Kemudian yang berikutnya ada dataran rendah. Tanaman apa saja yang bisa tumbuh di dataran rendah? Ada pisang, kelapa, padi, jagung ya. Kemudian jenis pekerjaan yang cocok di dataran rendah itu apa? Jenis pekerjaan yang cocok itu adalah peternak ya. Peternak hewan kecil maupun peternakan hewan besar. Kemudian di daerah pantai, tanaman apa yang cocok di daerah pantai? Tanaman yang cocok ini adalah tanaman bakau. Kemudian jenis pekerjaannya apa? Jenis pekerjaannya itu nelayan ya. Mungkin di sini banyak ya anak-anak yang tinggal di daerah sekitar pantai, pasti di situ banyak dijumpai pekerjaan yang tinggal di daerah pantai. Kebanyakan pekerjaannya nelayan seperti itu. Berikutnya,
Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Ya. Kenapa? Ya, begitu juga dengan tanah yang ditanaminya ya. Jadi tanaman dan tanah itu merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Karena penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita sendiri. Bagaimana sih usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Ya, jadi usaha-usaha yang bisa dilakukan, yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Berikutnya, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Berikutnya, penghijauan daerah aliran sungai. Berikutnya, penggunaan BBM yang bijak. Ya, BBM itu bahan bakar minyak. Ya. Yang bijak berarti maksudnya bagaimana? Berarti sesuai dengan penggunaan yang hemat. Ya. Berikutnya, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Ya. Sampah organik itu apa? Sampah organik itu sampah yang bisa membusuk seperti daun, ranting-ranting. Kemudian sampah anorganik itu apa? Sampah yang tidak bisa membusuk seperti plastik. Itu contoh anorganik. Berikutnya, menghindari teknik ladang berpindah. Ya. Berikutnya, mencegah terjadinya pencemaran air. Berikutnya, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Ya, bisa diperhatikan di sini. Tadi Bu Guru sudah tampilkan gambar dataran tinggi ya. Di situ terdapat pegunungan teh. Ya, lihat. Di daerah dataran tinggi itu paling cocok itu untuk perkebunan teh, kopi, karet. Ya, di sini Bu Guru ambil contoh teh. Perkebunan teh. Anak-anak bisa perhatikan, dilihat gambarnya di sini perkebunan teh. Ya. Kemudian gambar yang kedua adalah ada seorang anak sedang memetik daun teh. Setelah itu gambar di bawahnya di sini ada gambar orang sedang mengolah daun teh. Ya. Setelah itu tehnya sudah jadi ya, tinggal pengemasan teh. Iya. Jadi sesuai dengan gambar ini ya, gambar perkebunan teh. Jadi untuk mengolah teh menjadi minuman itu memerlukan banyak jenis pekerjaan yang terlibat ya. Jadi ada penanam teh, ada pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan ada pengemas tehnya. Ya, jadi dari teh ya bisa menghasilkan pekerjaan yang banyak. Apa aja pekerjaannya tadi? Ada penanam tehnya, ada pemetik tehnya, ada penggiling daun tehnya, dan ada pengemasnya teh. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Kita akan menuliskannya di dalam diagram Venn. Ya. Diagram Venn yang memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerjanya. Seperti apa sih diagram Venn? Ya, perhatikan. Ya, ini adalah contoh diagram Venn. Ya, pada lingkaran yang berwarna merah di sini nelayan tradisional. Pada lingkaran yang berwarna biru ini ada nelayan modern. Pada nelayan tradisional mereka akan pergi melaut pada malam hari. Tapi pada nelayan modern pergi melautnya bisa kapan saja ya.
Kemudian kalau nelayan tradisional itu menggunakan sampan. Sedangkan kalau nelayan modern itu menggunakan kapal. Kemudian kalau nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh-jauh ya. Kalau nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas, bebas ya, jauh boleh, terserah ya. Kemudian kalau nelayan tradisional tidak menggunakan radar. Kalau nelayan modern menggunakan radar. Kemudian nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar. Tapi kalau nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Beda ya caranya, cara bekerjanya beda ya. Jadi nelayan tradisional dengan nelayan modern cara bekerjanya beda. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan atau tujuannya itu sama. Yang mereka inginkan itu apa? Tujuannya apa? Supaya bisa menangkap ikan ya, menggunakan jaring ya. Tujuannya sama ya, untuk sama-sama bisa menangkap ikan menggunakan jaring. Cuma caranya yang berbeda antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Ya, ini adalah contoh diagram Venn-nya. Kenapa di sini Bu Guru ambil nelayan? Karena Bu Guru tahu sebagian besar anak-anak di sini kebanyakan tinggal di daerah Lampu Satu ya dan sekitarnya di situ. Ya, tentunya anak-anak sering menjumpai ya. Sehingga di sini Bu Guru sengaja membuatnya nelayan supaya gampang dipahami. Oke, baik, berikutnya. Ya. Betapa tumbuhan itu sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Ya, bisa diperhatikan, mungkin anak-anak sudah sering melihatnya. Ya, ini namanya tanaman bakau. Ya, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tumbuhan bakau. Jadi, manfaat bakau yang pertama itu untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang saja yang bisa sampai di pesisir pantai. Manfaat yang kedua, bisa menahan rembesan air laut ke darat. Manfaat ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Jadi selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peranan penting ya dalam mengurangi polutan di air laut. Berikutnya, manfaat yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Jadi daun bakau itu bisa menyerap gas karbon dioksida ya dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Jadi dengan demikian udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Kemudian manfaat yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Manfaat yang keenam adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang air laut. Ya, itu adalah materi di pembelajaran 1 tema 4. Dari materi pembelajaran 1, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa raise hand, bisa angkat tangannya. Yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik anak-anak, Bu Guru lanjutkan di tema 4 subtema 1 pembelajaran 2.
Ya, semuanya perhatikan, disimak penjelasan dari Bu Guru. Di dalam tema 4, subtema 1 pembelajaran 2, di sini kita akan belajar, ya. Dilihat ada gambar seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang dirancang adalah rumah atau gedung-gedung. Ya, itu pekerjaan seorang arsitek ya. Nah, menarik ya, bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek itu harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satu nilai-nilainya itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka itu harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukuran bangunannya nggak sesuai, apa yang akan terjadi? Ya, jadi jujur itu merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita sama-sama pelajari makna sila-sila yang lainnya. Ya, perhatikan gambarnya. Ya, di sini Bu Guru sediakan gambar burung Garuda Pancasila. Tentunya anak-anak sudah sering melihat, bahkan setiap hari melihat ya, karena ada terpasang di dalam kelas. Di dalam burung Garuda, di situ terdapat simbol-simbol dari masing-masing sila Pancasila ya. Ada simbol bintang, ada simbol rantai, pohon beringin, padi dan kapas, dan kepala banteng. Oke, semuanya perhatikan. Dalam pembelajaran kali ini yang akan kita gali adalah sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyinya sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Ya, maknanya itu satu. Kita itu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Makna yang kedua apa? Maknanya itu setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Makna yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Makna yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Oke, berikutnya ya, di sini Bu Guru sajikan gambar. Gambar yang pertama ada anak-anak sedang belajar. Kemudian gambar yang kedua ada gambar seorang petani sedang mencangkul ladangnya. Gambar yang ketiga ada anak sedang bermain sepak bola. Ya, menurut anak-anak, gambar yang Bu Guru sajikan ini sudah sesuai dengan makna sila Pancasila yang pertama atau belum? Silahkan yang bisa jawab, bisa dihidupkan mute-nya, dan bisa raise hand. Siapa yang bisa jawab? Jadi pada gambar yang pertama itu sudah mencerminkan makna Pancasila sila pertama ya, karena mereka itu berdoa dulu sebelum belajar ya. Kemudian gambar yang kedua juga sudah ya. Karena apa? Karena seorang petani dia merasa bersyukur bisa menggarap ladangnya dengan baik. Oke, berikutnya. Pembelajaran selesai. Pekerjaan apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak? Coba siapa yang bisa jawab? Silakan raise hand, angkat tangannya. Oh iya, silakan Kiki. Apa saja? Nelayan. Iya, pintar, nelayan. Betul sekali. Di tempat sekitar tinggalnya Kiki banyak yang bekerja sebagai nelayan. Oke, benar. Ada lagi yang bisa jawab? Ada
Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang lain? Nggak ada, semuanya sama. Ya, bagaimana Ihsan? Bagaimana? Oh, PR. Oke, baik. Bu Guru kira mau menjawab. Ya. Kalau Ihsan tanya PR, oke. Bisa dilihat di buku tema 4, ya. Halaman 7, halaman 8, halaman 11, halaman 12. Ya, bagaimana anak-anak? Di sini sudah ada peringatan di laptopnya Bu Guru, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, silakan yang mau bertanya. Masih ada kesempatan 5 menit. Yang mau bertanya silakan. Kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, berarti Bu Guru akan akhiri. Jangan lupa ya untuk tugasnya segera dikerjakan. Jangan tunda-tunda kalau kerja tugas supaya tugasnya nggak numpuk. Kalau tunda-tunda tugasnya numpuk. Ingat kesepakatan kita, ya. Tugas itu paling lambat dikumpul jam 8 malam. Ingat ya kesepakatannya kita. Oke, semuanya perhatikan. Jika nggak ada yang mau bertanya lagi, berarti Bu Guru anggap semuanya sudah paham, sudah mengerti materi berbagai jenis pekerjaan pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 subtema 1. Maka Bu Guru akan akhiri pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan anak-anak bisa terima dengan baik, anak-anak bisa memahaminya, dan nanti ketika mengerjakan tugas anak-anak bisa juga mendapatkan nilai yang baik pula. Ya, baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan. Ya. Silakan boleh meninggalkan. Ya, silakan boleh meninggalkan. Oh, ini Sarip tadi terlambat ya. Oke, silakan bisa meninggalkan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.